Hai guys, selamat datang di Cerita Maya bersama aku, Maya. Kali ini kita akan lanjutin cerita teman aku yang bernama Putri yang kemarin udah aku ceritain ke kalian dua cerita. Dan ini aku udah pilih dan aku akan bacain dua cerita lanjutan dari kisah Putri. Oke, langsung aja kita baca di cerita yang pertama. Waktu itu Putri kelas 3 SMP. Dia kecelakaan dan kondisinya udah hampir wisuda kelulusan SMP gitu ya, udah mau naik ke SMA kelas 1. Karena kecelakaan itu mengharuskan dia operasi alis kiri dan alis kanannya dijahit. Yang kiri 4 jahitan dan yang kanan 6 jahitan. Nah, karena dia mengalami operasi, otomatis teman-temannya banyak yang jenguk ya. Cuman pada saat itu dia masih tidurnya jadi satu sama mamanya. Jadi setiap ada temennya yang jenguk ya nengokinnya di kamar mamanya gitu, rame-rame gitu. Terus lama-lama mamanya risih dong. Mamanya risih. Terus mamanya ngusulin, "Kak, kan kamu ini nih banyak yang jenguk, pindah aja deh ke kamar yang kosong," kata mamanya. Sementara kamar yang kosong yang ada di rumah itu tinggal kamar yang tempat dia ngelihat sosok yang mirip dengan ayahnya kemarin yang ketemu di tiang itu. Nah, yang sebelah mukanya rusak itu. Video yang aku ceritain ini barusan ada di video sebelumnya ya teman-teman. Buat yang belum nonton silahkan ditonton dulu biar nyambung sama ceritanya. Terus karena dia udah pernah ngelihat yang enggak, dia nggak mau dong disuruh pindah ke kamar yang itu. Dia bilang ke mamanya, "Nggak mau mah, aku nggak mau ke kamar itu, ntar aku takut aku ngelihat sosok yang mirip dengan papa lagi," kata Putri. Akhirnya mereka sepakat bawa Putri pindah ke kamar neneknya. Sementara kamar neneknya ini posisinya ada di ruang yang paling dalam di dalam rumah, maksudnya mungkin agak ke dalam ke belakang gitu ya, nggak di depan-depanan rumahnya gitu. Akhirnya neneknya ngalah, neneknya yang pindah, si Putri ini disuruh tempatin kamar neneknya. Putri oke-oke aja dong, dia nggak tahu aja ternyata dia masuk ke kandang singa. Jadi ternyata gangguannya lebih-lebih guys daripada di kamar depan yang pertama kali dia pilih buat dia pindah itu. Jadi apa aja gangguan yang ada di kamar neneknya ini? Yang pertama, segala jenis elektronik gak bakal awet, gak bakal ada yang benar, semuanya pasti rusak dengan otomatis. Rusaknya otomatis nih guys, gimana coba? Contohnya apa aja? TV meledak. Zaman dulu TV-nya masih tabung ya guys, masih saat di SMP itu belum TV flat gitu. Komputer masih berupa PC. Di kamar itu si Putri pindahin komputernya ke dalam kamar itu. Jadi PC-nya pun ikut meledak. Kemudian gangguan yang lain lagi adalah tengah malam lewat dari jam 12 gitu, dia kan tidur selalu dengerin radio. Dia anak kekinian pada zaman itu ya. Tidur selalu dengerin radio di frekuensi 101,4. Kemudian selalu pindah ke frekuensi 90-an ketika tengah malam. Jadi saat itu frekuensi tersebut nayangin wayang-wayangan gitu loh tengah malam. Jadi dia dengerin orang nyinden, dengerin orang kayak gitu deh pokoknya. Padahal saat itu radionya nggak bisa otomatis muter, dan itu terjadi setiap malam sampai TV, CPU dan segala elektronik yang cepat rusak itu keluar masuk servis dan nggak pernah nggak pernah bertahan lama, pasti akan kembali ke tempat servis lagi. Bahkan jam dinding pun itu baterainya juga cepat habis. Kalau nggak baterai habis itu error gitu loh. Misalnya ini jam 4 tiba-tiba jamnya udah di jam 5 atau kadang jamnya telat di jam 11 yang kayak gitu deh.
separah itu gangguan di kamar itu. Cuman dia tidak melihat penampakan, jadi dia masih lebih rileks ketika di situ. Jadi gangguannya masih berupa segala gelombang elektromagnetik yang ada di situ diganggu deh sama yang ada di kamar itu. Terus setiap tengah malam selalu dengar pintu diketok pakai jari, tok 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 gitu. Terus lampu di dalam kamarnya, dia kan belajar di kamar itu juga ya, jadi dia minta ke papanya supaya ganti bohlamnya katanya udah bukan yang kuning, udah yang bohlam LCD gitu. Dia minta ganti yang putih, yang wattnya gede, jadi biar dia bisa baca dengan baik gitu loh, maksudnya biar matanya nggak rusak. Terus sampai diganti ke watt tergede pun katanya kamar itu selalu redup. Nah kan aneh nih. Akhirnya dia curhatlah ke eyangnya yang ada di Bandung. Menurut eyangnya yang ada di Bandung, penghuni kamar itu tidak suka elektronik. Jadi penghuni kamar itu mungkin orang yang udah zaman dulu banget gitu. Jadi lebih suka yang hening. Sementara ketika si Putri datang ke kamar itu, segala macam elektronik yang ada, yang terbaru, yang kekinian dimasukin ke kamar itu. Jadi mungkin penghuninya merasa terganggu kali ya teman-teman ya. Jadi menurut eyangnya sih begitu. Terus untuk gangguan ketokan pintu setiap tengah malam, si eyangnya itu ngasih kayak tulisan Arab gitu dari stiker buat ditempelin di pintu. Nah semenjak itu udah nggak dengar lagi adanya ketukan-ketukan tengah malam gitu teman-teman, cerita dari si Putri yang pertama. Nah menurut teman-teman gimana, serem nggak kalau misalnya teman-teman ada di kamar, ada di kamar dan TV meleduk, CPU meleduk, terus pintu kamar diketok, lagi denger radio frekuensinya pindah sendiri. Kalau aku sih nggak pernah sampai segitunya ya gangguannya. Ini serem banget sih si temen aku ini ya. Oke, buat teman-teman yang punya cerita yang mirip-mirip sama si Putri ini, silahkan share ke Instagramnya cerita_maya, biar aku bisa bawain ke kalian semua apa yang kalian share ke aku. Terus terima kasih juga yang udah follow, yang udah subscribe. Jadi kalian udah mendukung channel aku agar semakin berkembang. Oke, kita akan lanjut ke cerita Putri yang kedua. Nah teman-teman pada inget kan, aku pernah cerita bahwa teman aku yang namanya Putri ini adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Nah cerita kali ini adalah pertamanya aku bawain ke kalian cerita ketika dia udah bekerja, dan dia saat itu nginep di hotel di Palembang. Di hotel itu ketika tidur dia merasa dia kebangun. Habis tugas dia tidur, dia merasa kebangun, merasanya aja ya, tapi kita nggak tahu dia itu rep-repan atau dia ngelindur atau gimana, aku juga nggak ngerti. Dia merasanya kebangun dan bisa lihat nembus ke tembok walaupun posisinya masih di atas kasur. Nah kan aneh kan, dia ngelihat di atas kasur, masih di atas kasur, dia ngelihat di ujung sana ada cewek muda celingak-celinguk gitu loh. Terus dia kepo dong, dia bangun dari kasur, menurut dia bangun dari kasur tapi masih dengan pandangan yang masih bisa nembus tembok. Tapi dia lihat lagi, cewek itu udah nggak ada. Dia kepo ya, ini orang kemana, kok ngilang gitu. Mungkin temen aku saking ngantuknya udah aku bobo lagi gitu. Tapi tiba-tiba dia kebangun lagi, dia kepo lagi. Ih cewek tadi kemana ya, coba deh aku keluar katanya. Nah si teman aku ini berusaha keluar, dicari lagi, cewek itu masih tetap nggak ada. Terus dia berusaha buka pintu,
Menurut dia berusaha buka pintu, tapi kondisinya dia masih entah di dalam mimpi, entah di dalam rep-repannya itu, gitu ya. Pokoknya ini posisi ketika dia tidur pokoknya. Dia buka pintu, dia lihat, dia celingak-celinguk cari ke kamar, ngelihat ke arah kamarnya Captain atau staf pramugari temennya yang lain. Nggak ada apa-apa gitu. Jadi walaupun bisa nembus tembok, tapi dia nekat nyari dengan buka pintu. Tapi anehnya, ketika dia balik badan, dia lihat ada perempuan tua di balik pintu, posisi duduknya mirip suster ngesot. Jadi menurut dia itu si cewek itu berubah jadi si nenek tua ini gitu, perempuan tua ini gitu. Tapi kok posisinya di balik pintu kamar dia, kan dia jadi bingung ya. Terus dia mikir gini, karena mungkin dia masih di mimpi atau gimana ya, nggak ngerti. Dia mikirnya saat itu begini, oh paling nih ibu-ibu ini salah kamar, paling ini dikira kamar dia, udah bodo amat aku tidur lagi. Nah si Putri ini nekat tidur lagi dan nggak ngegubris si ibu-ibu tua ini. Terus ternyata si ibu tua ini nyamperin ke ujung kasurnya si Putri sambil topang dagu begini dong, disamperin. Tapi si Putri lagi-lagi dalam hatinya, ih ngapain sih si ibu ini, udahlah sana, pergi sana, aku ngantuk gitu. Dia tidur lagi kan. Saking ngantuknya apa saking capeknya saya juga nggak ngerti ya, jadi dicuekin aja itu penampakan yang dia lihat, entah dalam mimpi atau bagaimana ini. Terus akhirnya mungkin karena kesel ya, si ibu itu kesel dicuekin sama temen aku. Dia ngerasain, kan dia posisinya miring nih tidurnya nih, dia posisinya miring gitu. Dia ngerasain si ibu-ibu tua ini jalan ke belakang, ngejambak rambutnya, tarik sekuat tenaga. Dia berasa bahwa dia dijambak. Dia nggak berani balikin badan ataupun mengarahkan tangannya buat narik balik rambutnya. Si temanku Putri ini nggak berani. Saking nggak beraninya, dia sampai nggak bisa ngucap istighfar, sampai nggak bisa nyebut. Akhirnya lumayan lama dia tarik-tarikan, dia cuma berani narik kepala doang. Dia nggak berani noleh. Kenapa? Karena dia takut dia ngelihat sesuatu yang lebih buruk dari yang dia lihat sebelumnya. Jadi akhirnya ya gitu, tarik-tarikan dalam diam sampai akhirnya pada suatu detik, nggak lama kemudian dia berhasil ngucap astagfirullahaladzim gitu. Dia sekuat tenaga narik begini, lalu hilang dan dia kebangun, dia merinding dan dia masih antara sadar dan enggak, ngerasain rambutnya gini dan nggak ada apa-apa. Di sekelilingnya juga nggak ada nenek tua yang dia lihat, nggak ada cewek yang salah kamar atau bagaimanapun. Jadi begitu teman-teman, cerita pengalaman Putri yang dijambak nenek-nenek. Tapi nenek-neneknya ini dalam tanda kutip ya, nenek-nenek gaib. Aku juga nggak ngerti ya. Sampai sebegitunya dia ngerasain jambak-jambakan, dan menurutnya itu lumayan lama loh teman-teman. Jadi gimana tuh sampai bisa ngerasain dijambak ya? Aduh. Oke deh teman-teman, yang punya pengalaman mirip-mirip atau mungkin pengalaman yang lebih serem dari yang dialamin sama si Putri ini, sharing ya, jangan lupa sharing, DM ke Instagramnya cerita_Maya. Nanti akan aku bacain buat kalian semua ya. Terus buat yang udah subscribe terima kasih, buat yang like terima kasih. Terus jangan lupa di share dan di komen. Terus share-nya ke semua sosial media kalian ya teman-teman, biar channel aku semakin berkembang dan aku semakin bersemangat bikin konten-konten yang menarik buat kalian. Oke teman-teman, untuk episode kali ini segini aja dulu. Kita sambung lagi di episode berikutnya. Bye bye.